Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya ucapkan selamat tahun baru. Kita bersyukur kita boleh masuk di tahun 2022 ini. Kita percaya bahwa Tuhan yang menyertai kita di tahun 2021 akan terus menyertai dan menuntun setiap kita di tahun ini. Mari kita mau lebih lagi datang kepada Tuhan. Kita mau lebih sungguh-sungguh lagi memuji dan menyembah Dia. Mari kita satu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih buat tahun yang baru ini Tuhan. Kalau kami boleh ada di tahun ini, semua bukan oleh karena kuat dan berkat kami Bapa. Semuanya hanya oleh karena anugerah-Mu, kasih-Mu, kebesaran-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Dan hanya Engkau yang menjadi jaminan hidup setiap kami ya Bapa. Biarlah Engkau boleh terus tuntun setiap kami, pimpin setiap kami di tahun ini Tuhan. Untuk kami boleh meraih setiap janji-Mu Tuhan. Untuk kami boleh meraih setiap berkat-Mu dan kemenangan-kemenangan yang daripada Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan pimpin sertai ibadah kami sore hari ini ya Tuhan. Dari awal pertengahan hingga akhirnya, kalau masih ada teman-teman kami yang mungkin masih dalam perjalanan, Tuhan sertai hantar mereka sampai ke tempat ini dengan selamat. Terima kasih Tuhan, juga bila masih ada kuasa-kuasa jahat yang mau mengganggu jalannya ibadah ini, kami satukan hati kami ikat, kami patahkan, kami hancurkan kuasanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami percaya Tuhan, hanya Engkau yang ada di tempat ini Tuhan, hanya Roh Kudus-Mu yang menguasai setiap kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari bersyukur buat segala kebaikan-Nya. Lebih dari yang telah kupinta, lebih dari yang telah kupikirkan, semuanya Engkau sediakan dalam hidupku. Haleluya. Tidak dapat aku mengukurnya. Begitu besar berkat-Mu setiap kami Tuhan, ku menghitungnya. Haleluya. Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau berikan. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, kasih-Mu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Lebih dari yang telah kupinta, lebih dari yang telah kupikirkan, semuanya Engkau sediakan Tuhan, Engkau sediakan dalam hidupku. Tidak dapat aku mengukurnya. Kau dapat aku menghitungnya. Kebesaran kasih
Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Haleluya. Mari naikkan sembah mulia dengan Tuhan. Mari bersyukur buat segala kasih setiap-Mu dalam hidup kami, Tuhan. Tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru setiap pagi. Bersabda setiap waktu, Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih, Tuhan. Kau adalah jaminan hidup kami. Haleluya. Terpujilah nama-Mu, Tuhan, kekal selamanya. Haleluya, haleluya. Terima kasih, Tuhan. Mari bersyukur buat segala kebaikan Tuhan. Mari naikkan permohonan kepada Tuhan. Apapun yang menjadi masalahmu, mari bawa di hadapan Tuhan. Dialah yang akan menolong setiap kita. Dialah yang akan memulihkan setiap kita. Dialah yang menuntun setiap langkah kita. Haleluya, haleluya. Terima kasih, Tuhan. Buat segala kasih setia-Mu, Bapa. Kau baik, sungguh dan sangat baik. Terima kasih, terima kasih, Tuhan. Haleluya. Terima kasih, Yesus. Terima kasih, Yesus. Kami rasakan Kau hadir sangat menyenangkan. Kami rasakan kuasa-Mu menjamah setiap kami. Haleluya. Biarlah meramaikan segala nama Kau yang masyarakat. Haleluya. Naikkan pujian yang terbaik, naikkan pujian yang terindah hati nama Tuhan. Ya baik Ulangan 31 ayat 8 mengatakan, sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Mari simpan janji Tuhan ini dalam hati setiap kita. Biarlah ini boleh menuntun setiap kita di tahun 2022 ini. Haleluya, Yesus.
jalan bersama Tuhan yang memberikan kuasa untuk menang. Yesus ku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Oh Tuhan yang setia di pihakku. Yesus ku dahsyat, tak terbendung kuasamu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan yang mencurahkan berkat yang melimpah. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan yang memberikan kuasa untuk menang. Yesus ku dahsyat, Yesus ku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Oh Tuhan yang setia di pihakku. Yesus ku dahsyat, tak terbendung kuasamu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Haleluya. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan yang mencurahkan berkat yang melimpah. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan yang memberikan kuasa untuk menang. Yang dahsyat, Yesus ku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Ya Tuhan yang setia di pihakku. Amin. Yesus ku dahsyat, tak terbendung kuasamu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Yesus ku dahsyat, Yesus ku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Oh Tuhan yang setia di pihakku. Yesus ku dahsyat, tak terbendung kuasamu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Tuhan memberkati. Sebentar kita akan mendengar firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku.
Tuhan, di tahun yang baru, di hari yang kedua, kami boleh kembali beribadah bersama-sama. Dengan hati penuh ucapan syukur kami datang di rumah Tuhan. Kami mengingat akan kebaikan Tuhan sepanjang tahun 2021 yang lalu. Dan kami percaya kebaikan Tuhan tidak akan pernah berubah. Kasih setia Tuhan tidak akan pernah berkesudahan. Seperti halnya Tuhan beserta dengan kami. Seperti halnya Tuhan menyatakan hal-hal yang indah dalam hidup kami di tahun yang lalu. Kami percaya di tahun-tahun yang akan datang Tuhan tetap akan menyatakan hal-hal yang indah bagi setiap kami yang sungguh mau berjalan di dalam kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa Surgawi. Kami sudah memuji, memuliakan Tuhan. Dan kami percaya melalui setiap pujian yang kami sampaikan, yang keluar dari hati yang sungguh mengasihi Tuhan, maka pujian kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami, bersemayam di atas pujian umat-Mu. Karena itu kami belajar untuk menghargai dan menghormati kehadiran Tuhan. Kami membuka hati kami lebih lagi, agar kami mengambil sikap seperti Maria untuk duduk diam di bawah kaki Tuhan, menerima firman yang sangat kami butuhkan. Mari urapi setiap kami ya Roh Kudus, lembutkan hati kami, beri kami hati seorang hamba, telinga seorang murid, hati yang haus, hati yang rindu akan firman Tuhan. Jika ketika benih firman Tuhan ditaburkan, benih firman Tuhan itu sungguh boleh tertanam, berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami. Hidup kami boleh semakin indah dan menyenangkan hati Tuhan. Roh Kudus, rapimulah hamba-Mu yang terbatas. Taruh pikiran dan perkataan Kristus pada diri hamba-Mu. Biarlah Tuhan yang berkata-kata melalui mulut bibir hamba-Mu sampaikan pesan Tuhan bagi setiap kami saat ini. Kami umat-umat Tuhan siap untuk menerimanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang siap diberkati dengan firman Tuhan bersama kita berkata amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan. Saya mengucapkan selamat tahun baru ya buat Bapak Ibu Saudara yang tidak berjumpa pada pertemuan online yang lalu ya di tanggal 31 ya. Saya percaya tahun yang baru ini akan juga membawa harapan-harapan yang baru, juga tentunya akan membawa berkat-berkat yang baru yang Tuhan siapkan buat setiap kita umat-umatnya yang sungguh percaya dan mengandalkan Tuhan ya. Oke. Nah, sebelum kita bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan pada malam hari ini, kita akan belajar sama-sama kebenaran firman Tuhan. Ada satu janji ya yang indah yang Tuhan mau sampaikan buat kita pada malam ini ya, di ibadah yang pertama di tahun ini. Kita buka dari kitab Yesaya pasal yang ke-58 di ayat yang ke-11. Yesaya 58 di ayat yang ke-11. Ini janji yang indah yang Tuhan sampaikan buat setiap umat-umatnya. Yesaya 58 di ayat yang ke-11. Saya akan bacakan, Bapak Saudara bisa melihat dari Alkitab ataupun menggunakan gadget yang hanya dibuka untuk Alkitab saja ya. Demikian firman Tuhan. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering dan akan membaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Yang setuju berkata amin. Nah, judul perenungan firman Tuhan hari ini adalah tentang tuntunan Tuhan. Sekali lagi, tuntunan Tuhan ya, atau kata lainnya itu bimbingan Tuhan. Jujur, kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi di tahun ini. Waktu kita masuk di tahun baru 2020, siapa yang menyangka ya beberapa waktu kemudian muncullah pandemi. Tidak ada yang tahu ya. Dan pandemi mengubah banyak hal dalam kehidupan manusia ya. Tidak ada yang nyangka, tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Nah, di tahun 2022 juga demikian. Kita nggak tahu
apa yang akan terjadi di tahun ini. Tidak ada yang tahu. Siapa yang berani menjamin, siapa yang berani memastikan ya apa yang akan terjadi di tahun ini? Tidak ada yang berani menjamin. Cuma semua mungkin berharap gitu ya, dalam sebuah kalimat berkata semoga tahun ini lebih baik, tahun ini begini dan selanjutnya. Harapan-harapan, doa-doa disampaikan. Tapi kalau mau jujur, siapa yang tahu apa yang akan terjadi? Tidak ada yang tahu. Karena itulah kita membutuhkan tuntunan Tuhan. Amin. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi, ya. Karena itulah kita butuh. Karena itulah kita sangat membutuhkan tuntunan Tuhan. Nah, Tuhan berjanji dalam kitab Yesaya 58 di ayat yang ke-11 yang telah kita baca, dikatakan Tuhan akan menuntun engkau senantiasa. Ya. Senantiasa itu berarti selalu, bukan cuma menuntun di waktu tertentu, menuntun di saat tertentu, tidak, tapi menuntun senantiasa, selalu menuntun, selalu membimbing. Ini janji Tuhan yang luar biasa, ya. Nah, Tuhan rindu dari pihak Tuhan. Tuhan itu sangat rindu untuk selalu menuntun kehidupan setiap umat-umatnya. Jadi kalau ada umat Tuhan yang berpikir, apakah Tuhan mau menuntun kehidupan saya? Ya, saya ini orang seperti ini, ya. Apakah Tuhan mau menuntun saya? Oh, Tuhan selalu rindu untuk menuntun kehidupan setiap umat-umatnya. Tetapi yang jadi masalah, apakah umat-umat Tuhan mau berada di dalam tuntunan Tuhan? Nah, itu yang jadi masalah. Kalau dari pihak Tuhan, Tuhan selalu rindu untuk menuntun, ya, dibimbing, dituntun, ya. Itu kerinduan Tuhan. Tapi yang jadi masalah, apakah umat-umat Tuhan mau untuk dituntun oleh Tuhan? Ya, karena tuntunan Tuhan atas umatnya itu bersifat tidak memaksa. Sekali lagi, tuntunan Tuhan atas umatnya itu bersifat tidak memaksa. Mari kita lihat sebentar. Mazmur pasal 32 di ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-9. Mazmur pasal 32 ayat 8 sampai 9. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Ini bicara tentang membimbing, menuntun, ya. Kalimat ini bilang, aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Ada bimbingan, ada tuntunan Tuhan. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Sudah perhatikan kalimat yang berikut. Janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal, yang kegarangannya harus dikendalikan dengan tali les dan kekang. Kalau tidak, ia tidak akan mendekati engkau. Nah, kalau sudah perhatikan, Tuhan bilang, saat aku menuntun engkau, hai anak-anakku, aku tidak mau memperlakukan seperti diperlakukan kepada kuda. Kuda itu kalau mau dijinakkan supaya nurut, ya, mengikuti tujuan dari orang yang menungganginya, maka kuda itu harus dikekang dan dipakaikan tali les. Ya, tali les digunakan pada kuda, ya, kemudian dihentakkan ini, so. Nah, ketika dihentakkan, kuda itu mulai berjalan sesuai dengan tuntunan dari si orang yang menungganginya. Ya, dipaksa mengarah ke sini, dipaksa jalan, dipaksa berhenti, dan selanjutnya. Tuhan bilang janganlah seperti kuda. Dengan kata lain, Tuhan hendak ngomong, tuntunan Tuhan itu tidak bersifat memaksa. Tuhan mau menuntun, Tuhan rindu menuntun umatnya, tapi Tuhan tidak memaksa. Umatnya sendiri yang harus mau berada di dalam tuntunan Tuhan. Umat Tuhan sendiri yang harus membuat keputusan, saya mau ada di dalam tuntunan Tuhan. Ya. Nah, tuntunan Tuhan itu tidak selalu berjalan
mulus, seperti yang kita harapkan, seperti yang kita bayangkan. Banyak umat Tuhan kadang berpikir, kalau saya dibimbing Tuhan, saya dituntun Tuhan, semuanya pasti berjalan dengan mulus, semuanya pasti berjalan dengan lancar. Enggak, ternyata ada kalanya Tuhan izinkan, di tengah Tuhan menuntun kita, di tengah Tuhan menuntun umatnya, ada hal-hal yang terjadi. Ya, sudah ingat ketika Tuhan menuntun Israel dengan tiang awan, tiang api, ya, Allah membimbing, Allah menuntun umatnya berjalan keluar dari Mesir menuju ke tanah perjanjian. Tapi ternyata di tengah perjalanan dalam tuntunan Tuhan ada hal-hal Israel harus menghadapi tantangan dan sebagainya. Tapi dalam tuntunan Tuhan, Tuhan tidak meninggalkan mereka. Tuhan beserta dengan mereka dan akhirnya Tuhan melakukan sesuatu yang luar biasa. Ingat saat berada di depan laut, belakang orang Mesir mengejar, itu ada dalam tuntunan Tuhan. Bukan Israel berjalan menurut kemauan mereka sendiri. Tidak, Tuhan yang nuntun mereka. Tapi tiba-tiba di depan jalan buntu, laut, di belakang pasukan Mesir mengejar. Kok bisa dalam tuntunan Tuhan seperti ini? Bagaimana ini? Kecepit ini. Jalan buntu, tidak ada jalan secara manusia begitu, so. Tapi justru akhirnya Tuhan buat jalan yang luar biasa, yang tidak pernah terpikirkan. Air laut bisa terbelah. Siapa sangka? Belum pernah terjadi, so. Air laut bisa terbelah itu belum pernah terjadi. Tapi ketika Israel ada dalam tuntunan Tuhan, perkara yang dahsyat Tuhan lakukan. Jalan buntu diubah jadi jalan yang baru. Itu tuntunan Tuhan. Ya, jadi jangan berpikir kalau Tuhan menuntun semuanya pasti berjalan mulus seperti yang kita harapkan, seperti yang kita bayangkan. Belum tentu. Belum tentu. Ya. Satu ayat kita lihat. Ulangan 32 ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-12. Kitab Ulangan pasal 32 di ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor dan mendukungnya di atas kepaknya. Demikianlah Tuhan sendiri menuntun dia dan tidak ada Allah asing menyertai dia. Terjemahan lain, ya, kalau saya baca terjemahan lain mungkin lebih mudah ditangkap. Terjemahan lain itu berkata begini: bagaikan burung Raja Wali mendorong anak-anaknya dari sangkarnya. Ya, anak-anaknya dilahirkan, ditaruh di sebuah tempat, ya, ditaruh di sebuah sarang, ya. Sarang itu berada di tempat yang tinggi, ya, sulit dijangkau oleh binatang-binatang buas yang lain. Dengan maksud apa? Anak-anak Raja Wali ini aman. Itu maksudnya sang induk. Nah, ketika anak-anak Raja Wali sudah dilahirkan, ada di sarang itu, ya. Nah, kemudian anak-anak ini mulai, ya, bertumbuh, ya. Tapi mereka awalnya sayapnya lemah, tidak bisa buat terbang, tidak bisa. Namanya masih bayi atau anak Raja Wali yang kecil, tidak bisa. Ya. Nah, seiring waktu mulai semakin besar, sayap anak Raja Wali ini mulai lebih kuat. Ya. Nah, sang induk melihat, memantau, mengikuti perkembangan si anak Raja Wali ini, ya, yang ada di sarang di puncak bukit batu, di puncak gunung, ya, yang tersembunyi, ya, tidak diketahui, tidak bisa diikuti oleh binatang-binatang buas yang lain supaya aman. Nah, ketika sang induk mengikuti perkembangan sang anak Raja Wali ini, dia akhirnya tiba pada satu waktu sang induk berkata, ini sekarang waktunya anak-anakku belajar terbang. Anaknya disuruh belajar terbang, tidak mau. Mungkin induk Raja Wali ini bilang, ayo nak,
keluar dari sarangmu, belajar terbang. Anaknya ngiceng, so, waduh, tidak berani bu, ya. Kalau mungkin anaknya ini, anak Raja Walinya ini orang Jawa ya, dia bilang tidak berani, bo, katanya gitu ya, tidak berani. Di bawah itu, aduh, jurang, di bawah itu dalam. Kalau saya jatuh, bagaimana? Tidak berani. Sudah saya di sarang aja. Kalau saya ada di sarang sini, aman, nyaman, tenang, nikmat. Betul ya? Anak-anak Raja Wali itu akan berkata seperti itu. Kenapa? Dia pikir lah, iya kalau saya pun nanti bisa membuat aku benar-benar terbang. Kalau enggak, jatuh, mati. Tidak mau. Ya. Jadi si induk Raja Wali ini ingin anak-anaknya belajar terbang, disuruh belajar terbang, tidak mau. Nah, si induk Raja Wali tidak akan bisa nakal. Sarang yang sudah dibuat, katanya itu digoyang bangkitkan, ya, digoyang bangkitkan tuh, nah diobrak-abrik itu ya, dikacaukan oleh induk Raja Wali dengan tujuan apa? Anak-anak yang lagi ada dalam sarang, karena sarangnya ini dikacaukan, dia akhirnya terpaksa keluar dari sarang. Nah, ketika keluar dari sarang, kaget, ya, langsung berada di udara gitu, ya. Wah, ternyata kok mereka mau jatuh gitu ya, keluar dari sarang, ada di udara, mereka langsung gitu ya. Coba, orang kalau sudah kepepet kan segala cara dicoba, seperti orang tidak bisa berenang, tiba-tiba kecemplung di kolam yang cukup dalam, wah segala gaya dipakai, ya. Mulai gaya tangannya ngawe-ngawe, kakinya jejek-jejek, terakhir tidak bisa apa-apa, pakai gaya batu. Ya, sudah tahu gaya batu, masuk ke dalam belang-belang, ya. Segala cara dipakai, tidak bisa tapi nyoba sudah, kepepet. Anak Raja Wali kepepet. Ya apa ini? Sarangnya dikacaukan, harus keluar dari sarang, sudah keluar di udara, kepek. Lah kok nggak bisa terbang, nggak bisa naik, lah kok malah turun gitu ya, turun. Tapi turunnya agak tertahan dengan sayap yang mulai dikepak-kepakkan, ya. Karena namanya anak, maklum, ya. Nah, ketika terus turun, induk Raja Wali itu melihat, wah ini bahaya nih. Kalau anakku tak biarkan terhempas ke tanah, mati. Langsung induk Raja Wali itu segera dia sigap mengambil tindakan, terbang, anaknya dijemput, siap, ya, ditaruh di atasnya, ditopang. Anaknya langsung lega, aduh bo, kok baru datang sekarang toh bo, aduh bu, kok baru datang sekarang, aku lo ngeceblok, katanya gitu, ya. Katanya induk Raja Wali, tenang nak, ada bu ini ya, ada ibu, tenang, ya. Pikirnya anaknya, wah sudah selamat, dibawa naik lagi, ketika terbang ke atas, tiba-tiba dilepas lagi, wah anaknya Raja Wali ini bingung lagi, lombok, ya apa sih boi, ya, bu gimana ini? Baru diselamatkan, ditolong, dibawa terbang tinggi, naik atas, sekarang dilepas lagi. Wah anaknya gebek lagi, tapi kali ini gebek-gebekannya, ya, kepak-kepakannya, sayapnya dia lebih punya dampak. Dia mulai merasa, loh iya ya, ternyata kok mulai ada hempasan yang membawa dia agak naik, ya, tapi masih belum bisa naik banyak, tapi agak naik, ya. Nah, induknya ngawasi terus. Demikian selanjutnya. Ya, kalau saya cerita terus nanti jadi cerita kayak ceritanya Raja Wali, ya. Ini cuma cerita saja bahwa tuntunan Tuhan, ini sudah bilang tadi, sudah lihat di Ulangan 32 ini ayat 12 dikatakan, demikianlah Tuhan sendiri menuntun dia. Tuntunan Tuhan atas umatnya itu digambarkan seperti Raja Wali yang mengajari anaknya. Tidak selalu dibiarkan nyaman, enak di sarang. Tidak. Ada waktunya dibiarkan, tapi ada waktunya sarangnya digoncang-gancingkan, sarangnya dikacaukan supaya anaknya keluar dan belajar terbang. Dalam hidup kita juga begitu. Ada kalanya tuntunan Tuhan atas kita tuh, ya, dan seperti yang kita harapkan. Loh kok ada kesulitan?
Loh kok ada tantangan? Loh kok di depan ada laut seperti Israel? Bagaimana nih Tuhan? Belakang Mesir. Tidak selalu berjalan seperti yang kita harapkan. Tapi ingat, Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya. Seperti induk Raja Wali yang tidak meninggalkan anaknya. Dipantau sampai pada ketinggian tertentu, dijemput, jemput, ditaruh di atas dirinya, jelek. Anaknya langsung bilang, aduh Bu, terima kasih, selamat. Ya, oke. Jadi tuntunan Tuhan tidak selalu berjalan mulus seperti yang kita harapkan. Tapi percayalah, dalam tuntunan Tuhan itu adalah hal yang paling indah dan paling aman. Mengapa? Karena Tuhan yang menuntun kita itu adalah Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Kasih, Allah yang Maha Baik. Amin. Kalau dalam tuntunan Tuhan, meskipun ada sesuatu yang menghadap, meskipun ada tantangan, tidak perlu takut, karena yang menuntun itu Allah yang luar biasa. Ya. Nah, sekarang kita akan lihat, bagaimanakah supaya kita bisa mengalami tuntunan Tuhan senantiasa. Dari pihak Tuhan, Tuhan selalu rindu menuntun umat-umatnya, selalu. Tapi dari pihak umat Tuhan, apakah mau dituntun Tuhan? Mungkin sudah berkata, mau Pak, saya sangat mau dituntun Tuhan. Ya, karena saya sadar, saya tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Saya mau dituntun Tuhan. Nah sekarang, bagaimanakah supaya kita bisa mengalami tuntunan Tuhan senantiasa? Apa yang harus kita lakukan supaya tuntunan Tuhan itu tetap terus ada di sepanjang kehidupan kita? Yuk kita belajar kisah dari orang Majus. Ya, kita baru saja memperingati Natal. Orang-orang Majus adalah tokoh-tokoh yang terlibat di dalam Natal. Nah, orang Majus ini mengalami tuntunan yang luar biasa. Dari kisah orang Majus kita bisa belajar tentang hal-hal yang dilakukan oleh orang Majus, sehingga mereka dibimbing, dituntun sedemikian rupa. Orang Majus ini bukan orang Israel, bukan orang Yahudi, bukan. Ya, diperkirakan mereka itu orang-orang di sekitar Babel, di sekitar Persia. Jadi ini orang-orang kafir. Tapi mereka bisa mengalami tuntunan dari Allah yang luar biasa. Nah, sekarang kita lihat, kita belajar ya. Mari kita buka Matius pasal 2. Matius pasal 2. Di ayat yang pertama mulai, saya langsung bacakan semua ayat pertama sampai ayat 12 ya. Judul perikopnya, orang-orang Majus dari timur. Demikian firman Tuhan. Sesudah Tuhan Yesus dilahirkan di Betlehem, di tanah Yudea, pada zaman Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepada di Betlehem, di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Betlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem. Katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, yaitu bayi Tuhan Yesus. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia.
Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali ke Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Nah, Bapak Saudara, orang Majus ini adalah orang asing, orang kafir, ya. Mereka adalah ahli-ahli perbintangan. Jadi mereka ini mengetahui ilmu tentang perbintangan. Ini orang-orang Majus, ya. Mereka ini orang-orang terhormat, orang-orang pandai, orang-orang kaya. Mengapa saya bilang orang kaya? Mereka bawa emas, kemenyan, mur itu bukan barang yang murah, bukan, so. Itu barang-barang yang di zaman itu sangat mahal. Hari ini pun emas itu mahal, so. Betul ya? Saya mau beli emas sekarang, 1 gram saya nggak tahu sekarang berapa, 800, 900, mungkin sekian, so. Ya, tapi ibu-ibu nggak perlu khawatir, punya emas-emas yang luar biasa. Ya, tuh ada emas Budi, ada emas Mula. Ini emas-emas yang luar biasa, lebih mahal daripada emas itu, so. Ya. Nah, ini orang-orang Majus ini, wah, mereka ini orang-orang kaya, so. Ya, orang-orang pandai, orang-orang terhormat. Tapi satu ketika mereka melihat, tuh, kok ada bintang di timur yang muncul. Wah, ini berarti dengan ilmu mereka, ya, mereka menafsirkan ini seorang anak raja lahir. Wah, mereka lihat, loh, posisinya kok sepertinya di Israel. Mereka ini ada di daerah sekitar Babel, Persia. Babel, Persia ke Israel itu jauh, lebih jauh daripada perjalanan Yusuf dan Maria dari Nazaret ke Yerusalem. Nazaret ke Yerusalem itu cukup jauh, tapi Babel atau Persia ke Israel lebih jauh lagi. Ingat waktu itu belum ada mobil, ya, belum ada, so. Ya, kalau ada mobil lah cepat, so. Ada pesawat lebih cepat lagi. Tidak ada mobil, tidak ada pesawat. Adanya cuma jalan kaki, paling banter naik onta. Jalan belum. Sejarah mencatat mereka ini menempuh perjalanan bukan hanya berminggu-minggu, tapi berbulan-bulan. Dari tempat mereka, asal mereka, ke Israel, tempat bayi Tuhan Yesus dilahirkan, itu berbulan-bulan, lama. Tapi Alkitab mencatat mereka lakukan itu. Mengapa? Karena mereka rindu untuk mencari dan menemukan anak raja yang lahir itu. Karena itu perjalanan jauh mereka tempuh. Dan perjalanan mereka mengandung banyak tantangan. Tantangannya apa? Wah, banyak, so. Di tengah jalan bisa saja dirampok. Bukan bisa, so. Ya, ini bawa barang berharga loh, ya. Tantangan rampok bisa. Tantangan binatang buas. Oh, bisa. Mereka melewati padang gurun, padang pasir, cuacanya ekstrim. Kalau siang panas. Kita yang di Surabaya kalau panasnya terik, kita sudah bilang gini, aduh, panas sih, ongkep, gitu, so, ya. Kalau malam waktu hujan, kok dingin. Itu di padang gurun, padang pasir, so. Kalau siang lebih panas dari di Surabaya. Kalau malam lebih dingin dari di Surabaya. Ekstrim. Belum lagi kalau ada badai. Saudara pernah melihat badai pasir? Ya, mungkin di televisi, ya. Kalau ngalami tidak pernah, ya. Saya cuma melihat pasir itu terbang, itu pernah, so. Ya, satu ketika di dekat rumah ada humbukan pasir. Angin bertiup kencang. Pasir itu terbang, itu cepat-cepat saya tutup mata, so. Karena apa? Kalau nggak tutup mata, so, masuk jelek, waduh, bingung, so. Kemasukan sebutir pasir aja sudah bingung. Apalagi kalau kemasukan berbutir-butir pasir, waduh, ya, kelilipan, bingung. Ini badai pasir bisa dialami oleh orang Majus. Tantangan-tantangan yang begitu berat, dirampok, diserang binatang buas,
cuaca ekstrim, badai pasir, dan sebagainya. Tapi ternyata tantangan itu tidak membuat mereka goyah. Mereka tetap berkata, kami akan mencari dan menemukan bayi raja yang baru dilahirkan, yaitu bayi Tuhan Yesus. Kami harus menemukan. Wah, mereka berupaya. Setelah mereka melihat bintang, mereka mulai melangkah, berangkat. Nah, di tengah perjalanan, belum sampai di Israel, bintangnya itu hilang. Petunjuk bintangnya itu tidak nampak lagi. Kalau saudara jadi orang Majus, apa yang dilakukan? Kalau saya, jujur sebagai saya pasti gini, loh, lah kok hilang? Nah ini apa? Berarti lah percuma ini. Petunjuknya hilang, tidak ada lagi. Buat apa meneruskan perjalanan? Sudah balik, sia-sia kita. Petunjuknya hilang kok, tidak ada lagi. Tapi orang Majus ini tidak patah semangat. Bintangnya tidak nampak, dia tetap jalan berangkat ke Israel. Dia pikir, aku harus ke istana. Istana waktu itu ada di Yerusalem, istananya Herodes. Karena dia pikir kalau anak raja lahir, pasti lahirnya itu di istana. Namanya saja anak raja. Sampai di istana dia tanya sama Herodes, kasih salam, Raja Herodes, kami mau mengunjungi anak raja yang baru lahir. Herodes kaget, dan Herodes yang kaget, loh, anaknya sopo sing lahir, katanya. Aku istri-istriku tidak ada yang beranak, tidak ada yang punya anak sekarang ini, ya. Loh, lah itu anak raja siapa yang lahir? Kaget ini, kaget sekaligus takut. Wah, ini anak raja yang mau menyaingi aku ini, yang mau menggulingkan tahtaku ini. Ya. Nah, singkat cerita, lalu kemudian ini orang Majus menyampaikannya, kami lihat bintangnya di timur, tapi kok kemudian bintang itu tidak nampak. Kami pikir ya pasti ada di istana. Ternyata di istana kok tidak ada anak raja yang lahir. Herodes bilang, tunggu. Aku panggil dulu ya ahli Taurat, imam kepak. Panggil, sini kamu. Coba kamu cari tahu. Ya, anak raja yang disebut Mesias atau apa itu yang akan datang, yang akan lahir itu, kalau menurut Taurat yang kamu pernah pelajari, dari kitab Nabi yang pernah kamu pelajari, lahirnya di mana? Mereka ahli Taurat itu lihat, ya, cari tahu. Lahirnya di Bethlehem. Itu kota yang kecil. Bethlehem itu kota yang kecil. Yerusalem itu pusat pemerintahan, kota yang besar. Nah, anak raja ternyata lahirnya, yaitu Mesias, yaitu bayi Tuhan Yesus, lahirnya di kota yang kecil. Tapi ternyata ya, si orang-orang Majus ini tidak kecewa. Mereka bisa saja ya, mereka kecewa, lalu mereka bilang, loh, lah kok lahirnya bukan di istana? Jangan-jangan ini anak raja yang mana? Gimana jadi raja lahirnya bukan di istana? Wah, keliru saya kalau gitu. Sia-sia saya datang ke Israel, lahirnya di kota kecil. Aduh, sia-sia, percuma. Tapi Alkitab mencatat si orang Majus ini tetap melakukan perjalanan menuju ke Bethlehem. Dari Yerusalem ke Bethlehem, cukup jauh juga. Nah, di tengah perjalanan, bintang yang tadi hilang muncul lagi. Karena mereka orang-orang yang tidak patah semangat, mereka orang-orang yang tetap melangkah, yang tetap mencari bayi Tuhan Yesus itu, anak raja yang dilahirkan itu. Bintang yang tadinya sudah hilang, tidak nampak, muncul lagi. Dan kali ini bersinar dengan kuat mengarah ke satu tempat. Orang Majus mengikuti sampai tiba di sebuah rumah. Ya, jadi waktu orang Majus mengunjungi Tuhan Yesus, ya itu bukan di kandang lagi ya, tapi di sebuah rumah. Kalau yang di kandang itu adalah para gembala. Ya. Nah, sampai di situ Alkitab mencatat orang Majus ini tidak kecewa. Tapi Alkitab mencatat, kalau sudah baca di ayat yang ke-10, ketika mereka melihat bintang itu sangat bersukacitalah mereka, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu. Ternyata meskipun anak raja yang mereka pikir dilahirkan di istana, ternyata hanya lahir di rumah biasa.
di kota yang kecil. Mereka tidak kecewa. Mereka ketika bertemu dengan anak raja itu mereka sangat bersuka cita. Nah, pelajaran apakah yang bisa kita petik dari orang Majus sehingga mereka bisa mengalami tuntunan yang begitu luar biasa? Dituntun bintang, kemudian melalui ahli Taurat diberitahu akan lahir di Bethlehem, bintangnya kemudian muncul lagi, dan yang terakhir diingatkan dalam mimpi kembali pulang ke negerinya melalui jalan yang lain. Kalau mereka tidak melalui jalan lain, mereka balik ke Herodes. Ya, saya kira bukan soal bayi Tuhan Yesus akan mati, bukan ya. Bisa saja bayi Tuhan Yesus tetap bisa diselamatkan, tapi nyawanya orang-orang Majus yang terancam. Bisa-bisa si Herodes ini ngamuk, ya. Dia setelah dapat informasi dari orang Majusnya malah dibunuh, bisa saja. Ya, jadi dikasih tuntunan oleh Allah melalui mimpi, suruh kembali ke negeri mereka melalui jalan yang lain. Ya, jadi tuntunan Allah begitu luar biasa atas orang-orang Majus ini. Nah, sekarang kita lihat ya, ada tiga perkara yang ada dalam diri orang Majus sehingga mereka mengalami tuntunan yang luar biasa. Pertama, orang Majus ini adalah orang yang sungguh-sungguh mencari bayi atau anak raja yang baru lahir. Mengapa saya katakan sungguh-sungguh mencari? Perjalanan jauh ditempuh, tetap berangkat. Sampai di istana tidak ada, dibilangi ada di kota kecil mungkin, tetap berangkat, tetap jalan. Ini tidak main-main, misalnya. Ya, mereka mencari anak raja itu dengan sungguh-sungguh. Itu yang pertama. Yang kedua, orang-orang Majus ini terus mengikuti petunjuk yang Allah berikan. Petunjuk bintang diikuti. Petunjuk lewat Taurat yang diberitahukan oleh para imam di Bethlehem diikuti. Bintangnya muncul lagi, bintangnya diikuti. Mereka terus mengikuti petunjuk Tuhan. Meskipun mungkin tidak cocok dengan akal pikiran mereka. Ya, mungkin mereka merasa kok aneh ya, bukan di istana, di kota kecil. Tapi mereka terus mengikuti petunjuk itu, terus berjalan mengikuti. Yang ketiga, mereka ini adalah orang-orang yang siap memberi atau mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan. Begitu ketemu dengan anak raja, yaitu bayi Tuhan Yesus yang sudah dilahirkan, ya, Alkitab mencatat mereka menyembah. Nah, main-main, ini orang kafir, orang asing, tidak pernah mengenal Allah sebelumnya. Ya, mereka orang-orang pandai, orang kaya, orang terhormat. Ketika bertemu dengan bayi Tuhan Yesus, ya, mereka sujud menyembah. Padahal ada di rumah biasa, bukan di istana, tapi mereka sujud menyembah. Menunjukkan bahwa mereka punya kesiapan hati untuk memberi atau mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan. Mereka memberi hati mereka, mereka memberi hidup mereka menyembah Tuhan. Orang yang bisa memberi hati dan hidupnya buat Tuhan, maaf, mengeluarkan emas kemenyan mur, tidak masalah. Karena hidupnya saja bisa dipersembahkan buat Tuhan, apalagi emas kemenyan mur kecil. Tapi saya mau katakan, emas kemenyan mur ini bukan sesuatu yang murah, bukan. Pada zaman itu emas kemenyan mur ini sesuatu yang sangat mahal. Ya. Orang Majus ini punya hati siap untuk memberi, mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan. Inilah tiga hal yang dimiliki oleh orang Majus sehingga mereka mengalami tuntunan Allah, tuntunan Tuhan yang luar biasa. Yang pertama, mencari dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, terus mengikuti petunjuk, tidak menyimpang, tidak berbelok. Mungkin petunjuknya tidak masuk akal, tapi tetap diikuti. Yang ketiga,
siap memberi atau mempersembahkan sesuatu. Bagaimana dengan kita? Kalau Bapak Ibu Saudara, saya rindu untuk mengalami tuntunan Tuhan di sepanjang tahun 2022 ke depan. Maka adakah kita siap melakukan 3 hal ini? Yang pertama, adakah kita siap untuk mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh? Ya, kata dengan sungguh-sungguh itu berarti kita mungkin menghadapi tantangan, menghadapi kesulitan, tapi kita tetap cari Tuhan, tidak mundur, tidak goyah, tetap cari Tuhan. Yang kedua, adakah kita terus mengikuti petunjuk Tuhan? Jangan-jangan Tuhan kasih petunjuk, kita mulai ngomong gini, Tuhan, itu tidak masuk akal. Tuhan, itu kok rasanya bukan buat saya, itu buat suamiku, itu buat istriku, itu buat si A, buat si B, bukan buat saya. Ya, lalu keluar dari petunjuk Tuhan, menyimpang dari petunjuk Tuhan. Dan yang ketiga, adakah punya hati yang siap untuk mempersembahkan sesuatu? Karena orang yang mau dituntun Tuhan, dia harus punya kesiapan hati mempersembahkan sesuatu. Kalau dia tidak punya kesiapan hati mau memberi atau mempersembahkan sesuatu, dia tidak bisa mengalami tuntunan Tuhan. Tidak bisa. Mengapa? Karena dia tidak mau untuk memberi atau mempersembahkan sesuatu. Tidak mau. Tidak bisa mengalami tuntunan Tuhan. Tidak bisa. Ya, jadi karena itu lewat kebenaran firman Tuhan tentang tuntunan Tuhan pada hari ini di awal tahun, ya, Tuhan inginkan dari pihak Tuhan rindu untuk menuntun kita senantiasa. Tapi sekarang bagian kita supaya kita tetap ada dalam tuntunan Tuhan, 3 hal ini harus kita lakukan. Teladan dari orang Majus. Yang pertama, cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, terus mengikuti petunjuk Tuhan. Tidak masuk akal, tapi kalau Tuhan yang ngasih petunjuk, tetap diikuti, tetap dilakukan. Jangan menyimpang ke kanan ke kiri, jangan. Yang ketiga, siap, hati yang siap untuk memberi, mempersembahkan sesuatu. Hidup kita berikan persembahan buat Tuhan. Karena kita berkata, bukankah kamu telah lunas dibayar? Ya, darah Kristus telah menebus kita. Hidup kita bukan milik kita lagi, tapi miliknya Tuhan. Persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ya, ayat penutup yang terakhir. Kembali kita baca Yesaya 58 ayat 11. Coba Bapak Ibu lihat ya, kembali. Yesaya 58 ayat 11, selain tampilan mimbar bisa kembali maju ke depan. Demikian juga pelayanan perjamuan kudus. Kita siapkan hati kita untuk bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Yesaya 58 ayat yang ke-11, saya akan membacakan dengan terjemahan versi yang berbeda. Ya, Bapak Ibu boleh lihat Alkitab versi Bapak Ibu, tidak apa-apa. Tapi saya akan bacakan dengan terjemahan yang berbeda. Demikian firman Tuhan. Tuhan akan selalu membimbing kamu dan memuaskan kamu dengan segala sesuatu yang baik. Dan Tuhan akan membaharui kekuatanmu. Kamu akan menjadi seperti taman yang cukup air, seperti mata air yang selalu mengalirkan air yang sejuk. Amin. Dikatakan janji Tuhan, Tuhan akan selalu membimbing, menuntun kita. Bukan cuma itu, ada kalimat berikutnya, memuaskan kita dengan segala sesuatu yang baik. Yang baik ini bukan yang baik menurut pikiran kita, bukan, tapi yang baik di pandangan Tuhan. Karena yang baik menurut kita belum tentu itu baik di mata Tuhan. Belum tentu, belum tentu. Ya, dipuaskan ya dengan segala sesuatu yang baik di pandangan Tuhan. Yang ketiga, dibaharui kekuatannya. Kalau menjalani hidup ini Bapak Ibu Saudara, bukankah kerap kali kesulitan, tantangan itu menguras kekuatan kita, sehingga kita bisa jadi kayak lemah, bisa jadi kayak loyo. Tapi janji Tuhan dikatakan, Tuhan bukan hanya membimbing menuntun, Tuhan memuaskan kita dengan segala yang baik. Dan dikatakan Tuhan akan membaharui kekuatan kita, dibaharui. Ya, sehingga menghadapi kesulitan dalam perjalanan kehidupan ini kita tidak lemah. Ya, kita biasa berkata berjalan tidak menjadi lesu, berlari tidak menjadi lelah.
Mengapa? Karena Tuhan membaharui kekuatan. Ya, biarlah firman Tuhan boleh jadi berkat untuk kita sekalian. Kita semua boleh jadi umat-umat Tuhan yang mengalami tuntunan Tuhan di sepanjang kehidupan kita. Silakan kalian mimbar kembali maju ke depan. Lewat satu pujian kita akan katakan, bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia. Pelayan berjamaah kudus juga silakan maju ke depan. Besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia. Pimpin langkahku, pimpin langkahku setiap waktu. Berjalan dalam roh-Mu, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Sekarang kita katakan, engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Sungguh kami membutuhkan tuntunan langkah-Mu Tuhan. Perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu. Inilah doa dan kerinduan setiap umat-Mu. Berjalan dalam roh-Mu, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Dengan hati yang sungguh rindu akan tuntunan Tuhan. Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu. Berjalan dalam roh-Mu, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Inilah doa kerinduan setiap kami umat-umat-Mu ya Tuhan. Karena kami sadar kami tidak bisa berjalan tanpa Engkau. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Karena itulah kami sungguh membutuhkan tuntunan Tuhan, bimbingan Tuhan di dalam hidup kami, supaya kami tidak salah melangkah, supaya kami tidak tersesat, supaya kami tidak salah membuat keputusan. Karena itu firman Tuhan datang kepada kami, supaya kami boleh mengalami tuntunan Tuhan. Karena dari pihak Tuhan, Tuhan rindu untuk menuntun kami senantiasa. Itu kerinduan Tuhan.
tapi ada hal yang harus kami lakukan supaya kami tetap ada di dalam tuntunan Tuhan. Yang pertama, firman-Mu berkata kami harus mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saatnya untuk kami evaluasi diri kami. Mungkin tahun kemarin kami kurang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Kami disibukkan oleh banyak perkara, sehingga tanpa kami sadari hati kami mulai menjauh dari Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Malam hari ini firman Tuhan mengingatkan supaya kami berjuang mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tantangan kesulitan tidak membuat iman kami goyah, tapi bagaikan seperti orang Majus tetap melangkah untuk mencari dan menemukan anak raja yang lahir itu. Demikian juga kami umat Tuhan tetap berusaha untuk mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan selanjutnya firman-Mu berkata, kami mengikuti petunjuk Tuhan. Kami tidak menyimpang, kami tidak keluar dari petunjuk Tuhan. Meskipun mungkin petunjuk Tuhan tidak masuk akal, tidak sesuai dengan akal pikiran kami, tidak sesuai dengan kemauan kami. Tapi kalau itu petunjuk Tuhan, kami akan mengikuti petunjuk Tuhan. Karena kami tahu petunjuk Tuhan itu pasti akan membawa kami ke tujuan yang indah di dalam goal rencana Allah yang luar biasa. Dan yang ketiga, biarlah kami boleh punya hati yang siap untuk memberi, siap untuk mempersembahkan sesuatu kepada Allah, kepada Tuhan yang menuntun kami. Karena hidup kami bukan milik kami lagi. Kami sudah ditebus, dibeli dan dibayar dengan darah yang mahal. Itulah pengorbanan Kristus, di mana kami saudara akan memperingati melalui persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan dalam perjamuan kudus. Karena itu Tuhan, biarlah kami punya hati, sikap hati yang siap untuk memberi, mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan. Hamba terbatas untuk menjelaskan. Roh Kudus, Engkau yang akan berkata-kata lebih lanjut akan firman yang sudah kami terima pada malam ini, sehingga firman itu boleh berbicara, mengingatkan kami, sehingga kami boleh membuat keputusan yang benar. Kami boleh terus melangkah ada di dalam tuntunan Tuhan senantiasa. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Sebelum kami bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan, apabila ada dosa yang sudah kami lakukan, baik lewat perbuatan, lewat perkataan, ataupun lewat pemikiran kami yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, malam ini kami mau adakan pemberesan. Kami mohon pengampunan. Ampuni segala dosa yang sudah kami perbuat, yang sudah kami ucapkan, yang sudah kami pikirkan, yang tidak seturut dengan kehendak Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami. Dan kami percaya ketika kami mohon pengampunan Tuhan dengan penuh kesungguhan, Engkau Allah yang berjanji akan mengampuni kami dan menyucikan kami dari segala pelanggaran kami, sehingga sebentar kami dikuduskan, dilayakkan untuk bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan yang kudus. Berkati roti dan anggur yang akan kami terima, urapi setiap hamba-hamba-Mu yang akan melayani. Terima kasih Tuhan, dengan hati yang siap kami akan menerima tubuh dan darah Tuhan yang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Silakan sebelum dibagikan protokol kesehatan, tolong dibantu Pak Mun. Kita katakan lewat satu pujian, ada Yesus yang selalu peduli, ada Yesus yang selalu mengerti. Bicara tentang tuntunan Tuhan, penyertaan Tuhan dalam kehidupan umatnya, ada Tuhan Yesus yang selalu peduli, yang selalu mengerti. Silakan Pak. Ada Yesus yang selalu peduli, ada Yesus yang selalu mengerti. Dia buktikan dengan cinta, Dia berikan nyawanya bagi kita. Ada Yesus, ada Yesus yang selalu peduli, ada Yesus yang selalu
menjadi yang baru. Sekarang kita katakan, ada Yesus yang selalu peduli, ada Yesus yang selalu mengerti. Dia buktikan dengan cinta, Dia berikan nyawanya bagi kita. Sekali ada Yesus, ada Yesus. Semua sudah menerima tubuh dan darah Tuhan. Mari sama-sama bangkit berdiri. Ada Yesus yang selalu mengerti. Dia buktikan dengan cinta, Dia berikan nyawanya bagi kita. Oh Yesus, oh Yesus, mati bagiku, memberikan nyawanya bagi hidupku. Terima kasih Tuhan, kami umat-umat Tuhan siap untuk bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan yang kudus. Kami percaya kebenaran dan kekudusan Tuhan telah melingkupi setiap kami dan melayakkan kami umat-umat. Terima kasih Tuhan, dengan hati pikiran yang tertuju kepada korban Kristus di atas kayu salib, kami angkat roti yang adalah tubuh Tuhan lebih tinggi dari kepala. Kami akan dengar firman Tuhan yang terambil dari 1 Korintus pada pasal yang ke-11 di ayat yang ke-23 mulai. Demikian firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, roti yang telah dipecah-pecahkan, dan sebentar kita akan makan bersama-sama. Bukankah ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita akan makan bersama-sama, katakan dengan iman, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk persekutuan dengan tubuh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari sekarang kita angkat cawan lebih tinggi dari kepala kita. Kembali kita dengar firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Itulah darah perjanjian yang ditumpahkan untuk pengampunan dosa. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan
saudara, cawan yang telah kita mintakan berkat atasnya. Dan sebentar kita akan minum bersama-sama. Bukankah ini adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita akan minum bersama-sama, katakan dengan iman, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari naikkan syukur kita kepada Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari angkat hati dan suara kita. Mari naikkan syukur kita kepada Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mempersembahkan hati kami, kami mempersembahkan hidup kami hanya untuk Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya malam hari ini di ibadah awal tahun, setelah kami bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan dalam perjamuan kudus, dan kami yakin persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan menguatkan, meneguhkan iman setiap kami, sehingga kami boleh jadi umat-umat Tuhan yang tetap percaya, yang tetap bersandar dan mengandalkan Tuhan, yang tetap mau berada di dalam tuntunan Tuhan. Jika kami boleh melihat, bahkan kami boleh mengalami hal-hal yang indah yang Tuhan siapkan buat setiap kami yang ada di dalam tuntunan Tuhan senantiasa. Karena tolong kami Tuhan, kami mau di tahun 2022 ke depan, kami mau berjuang untuk mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Karena Engkau Allah yang berjanji menyediakan upah dari setiap orang yang mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kami juga mau belajar untuk terus mengikuti petunjuk Tuhan. Kami tidak mau menyimpang, kami tidak mau keluar dari petunjuk Tuhan. Dan kami mau memiliki sikap hati yang memberi, mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan yang terbaik, karena hidup kami adalah milik dari Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya malam ini semua kami yang hadir diberkati Tuhan. Iman rohani diberkati, keluarga rumah tangga diberkati, pekerjaan studi diberkati, kesehatan diberkati, perlindungan Tuhan ada atas setiap umat-Mu. Dijauhkan dari segala rintangan, mara bahaya, gangguan, kecelakaan, sakit, penyakit, kami tolak semuanya dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga kami boleh merasakan penyertaan Tuhan yang sempurna, memproteksi setiap kami umat-umat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih semua yang sudah melayani persembahan yang akan dipersembahkan, apapun yang dilakukan setiap umat-umat Tuhan, karena mengasihi Tuhan,
Allah sumber segala berkat akan memberkati kembali dan memakai hidup kami untuk boleh lebih lagi memuliakan Tuhan. Kami berdoa buat teman-teman seiman kami yang membutuhkan bantuan doa. Mungkin ada mereka-mereka yang sakit, Engkau jamah, berikan kekuatan, kesehatan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dikuatkan, mereka yang susah dihiburkan, mereka menghadapi masalah, Tuhan menolong, Tuhan membuka jalan. Dan kami yakin pertolongan Tuhan itu tidak pernah terlambat. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa memberkati bangsa negara kami Indonesia, pemimpin-pemimpin bangsa kami, kota kami Surabaya, bahkan tetangga lingkungan sekitar gereja Tuhan. Memberkati setiap jemaat-jemaat Tuhan yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa Surgawi. Setelah selesai ibadah, kami akan kembali ke aktivitas kami, ke keluarga rumah tangga kami. Biarlah segala berkat, anugerah, damai, sukacita yang melimpah dari Allah Bapa Surgawi, kasih Tuhan Yesus Kristus yang tidak pernah berkesudahan, dan pengurapan kuasa Roh Kudus akan terus membimbing menuntun langkah kehidupan setiap kita sepanjang tahun 2022, bahkan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya diberkati Tuhan. Mari bersama dengan iman kita berkata amin. Tuhan berkati Bapak Ibu sekalian. Sampai berjumpa di waktu yang akan datang.